Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tuan rumah, Bapak Basri keluarga, Bapak-bapak semua yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul di rumah Bapak Basri dalam rangka selamatan haji. Niat Pak Basri nyuwun pandonga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi anggene nglampahi haji mangke angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, dipun oleh-olehi haji ingkang mabrur. Amin. Mila perlu kula cerita sithik tentang haji ning mbah pantes mboten soalé kula nggih durung haji dhewe. Bapak semua yang saya hormati, haji niku meskipun rukun sing nomor 5 sing nomor syahadat, salat, zakat, puasa, haji, biasanya sing nomor akhir itu bukan yang terpenting. Yang terpenting tetap syahadat, salat, terus lagi zakat, lagi puasa, terakhir haji. Tapi haji niku penyempurna rukun Islam. Yang namanya penyempurna itu kudu dilakoni dhisik sing disempurnakan. Syahadate diusahake bener. Salat, zakat, poso diusahake bener, terus disempurnakan dengan haji. Ini semestinya diterjemahkan oleh tokoh-tokoh nasional kita, yaitu Pak Soekarno, Pak Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo, merumuskan Pancasila. Pancasila itu aslinya adalah terjemahan dari rukun Islam ala Indonesia. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu sebuah perilaku agama. Syariatnya itu, syariat rukun Islam itu ada tujuannya. Untuk tujuannya, Gusti Allah gawe syariat itu untuk tujuannya. Nah, tujuannya direfleksikan dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu pantulan dari cermin yang namanya rukun Islam. Coba kita pikir bersama. Nomor setunggal, ketuhanan yang Maha Esa, itu refleksi dari syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu memantulkan bernama ketuhanan yang Maha Esa, karena di Indonesia agama bukan hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mungkin ana sing Yahudi juga, mungkin ana sing Konghucu dan lain-lain, aliran kepercayaan dan lain-lain. Sementara syahadat milik kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu untuk syariat Islamnya. Dipraktekkan di Indonesia menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Diambil penyatuannya dari semua agama, intinya adalah bertuhan.
Jadi syahadat diterjemahkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor loro, sholat. Sholat syariatnya adalah perilaku yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Ana sing 2 rakaat, 3 rakaat, ana sing 4 rakaat. Sholat menurut Rasulullah ada tujuannya, yaitu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat sing bener iku iso menjadikan manusia tadi menghentikan perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah ketidakadilan pada diri sendiri. Munkar adalah ketidakadilan pada orang lain. Perilaku kita yang dirasakan tidak adil pada diri sendiri, itu fahsya namanya. Perilaku kita yang tidak adil pada orang lain, itu namanya munkar. Ketika kita bisa sholat, maka secara otomatis perilaku kita yang tidak bersikap adil pada diri itu hilang. Dan perilaku kita tidak adil pada orang lain itu juga hilang. Bapak-bapak yang saya hormati, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita bisa sholat, maka akan tercipta manusia yang berjiwa adil dan beradab. Jadi secara syariatnya perilaku sholat, tapi hakikatnya adalah membentuk jiwa seseorang menjadi jiwa yang adil dan beradab. Nomor 3, nggih menika zakat. Zakat itu artinya ana loro. Bahasa Arab zakat itu berarti 2. Nomor 1, zakat itu pembersihan. Ketika kita punya harta 10 juta, dizakati 2,5%, Bapak. Berarti piro niku? 250.000. Itu berarti secara otomatis yang 9.750.000 itu adalah rezeki yang suci. Sing dipangan awake dhewe sing wis resik ngeten iki wae, iku bakal nyehatke, bakal menyejahterakan kita. Nak 10 juta dipangan kabeh karo awake dhewe, berarti awake dhewe termasuk mangan hal yang kotor. Iki sing ndadekke penyakit, iki sing ndadekke nak dipangan anak yo anak malah angel kandhanane, sekolahe yo angel, akhlake elek. Terus awake dhewe dalam bergaul dengan keluarga dan lingkungan ora bener. Iki mergo apa? Sing dipangan awake dhewe bukan yang thayyibah. Makane dawuhipun Rasulullah, awake dhewe kon mangan yang halalan thayyibah. Selain halal juga bagus. Bagus itu dalam artian apa? 1, kualitas makanannya baik. Nomor 2, secara rahasia, secara sir, harta itu benar-benar harta yang bersih. Justru kita bisa mengambil hikmah dari zakat. Itu ada arti kedua. Zakat suci bersih, zakat nomor 2 berkembang. Kata zakat itu dua arti 2. 1 bersih, 2 berkembang. Artinya ketika kita melaksanakan zakat, itu selain untuk memperbaiki kualitas fisik dan kualitas jiwa kita, kualitas fisik dan kualitas jiwa anak istri, itu juga berpotensi mengembangkan harta kita. Duitnya awake dhewe bakal berkembang menjadi banyak ketika awake dhewe zakat. Iki sing janji Gusti Allah. Tergantung nang keimanan awake dhewe karo kepercayaan awake dhewe.
Nek awake dhewe ketutup karo nafsune dhewe karena senenge duit sakmene. Iku menjadi gak percaya lagi. Apa iya ta? Nek zakat iku bersih. Apa toh iya? Nek zakat iku jadi berkembangnya harta. Secara logikaku, rasa tak zakati duitku ya bersih. Nek tak tempelke tembelek ya cek bersih. Secara logikaku, duitku iku ya gak berkembang ya semene. Bahkan nek tak zakati malahan kalong. Nggih, karena kita hanya memakai akal dhewe sing rum katuk sakmono iku mau. Sementara akal Gusti Allah itu lebih sempurna. Cara mandangi Gusti Allah dengan kita zakat berarti kita membersihkan milik kita dan kita siap menerima berkembangnya harta kita. Soalnya ketika awake dhewe gak gelem zakat, iku hasilnya awake dhewe siap nampa mangan sing kotor. Makanan kotor dipangan karo awake dhewe. Dintekke awake dhewe sak kotorane sisan. Terus kita tidak siap hartane dhewe dikembangke karo Gusti Allah. Memang cara pikir sing cendhek awake dhewe kayak gak percaya, tapi jenengan jajal buktikan. Zakat karo wong-wong dekate jenengan sik. Latihan sithik-sithik ngono buktine apa ora? Karo ponakan sing butuh jajan, karo sedulur, karo tangga, niku sik dijajal. Ana persentase sing jenengan keluarga dari hartane panjenengan. Engko iso menikmati bersih harta dan berkembangnya harta atau tidak? Nah, ketika awake dhewe gak zakat, titeni. Engko malah ana penyakit sing teko nang awake dhewe karo anak apa ora? Problem sing dadekke ngentekke duit apa ora? Niteni ning ngoten niku. Makanya ketika wis biasa niteni, lagi percaya. Oh, Rasulullah bener. Zakat itu membersihkan dan mengembangkan. Di sila ketiga, apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Artinya, program zakat seandainya wong sak Indonesia nglakoni zakat kabeh. Zakat ya fitrah, ya mal, ya zuru, ya tijarah dan lain-lain. Saya jamin neng Indonesia akan terjadi yang namanya persatuan. Tujuan zakat itu selain membersihkan dan mengembangkan, ternyata ada rahasia menghilangkan kecemburuan sosial. Biasanya kecemburuan sosial itu diakibatkan karena kesenjangan yang terlalu tinggi. Pamane ana wong sugih nang kampung ora arti aweh-aweh blas karo tanggane sing ra duwe. Iku nek ditinggal lunga karo sing di omah sing sugih wae. Seminggu ae. Dijane engko ana kaca pecah, apa kendeng pecah. Utawa engko dileboni dicolongi barang-barange. Karena kok ana kecemburuan di sini. Tapi yen wong sugih mau pengertian mek tangga-tanggane. Lho kita ngene malah njogo rasa digaji wis. Kae sugih iki aweh duit aku kok. Ono maling kowe. Lagi malah dijagake omahe. Iki persatuan Indonesia bisa tercipta dengan zakat. Nomor sekawan poso. Poso itu termasuk fungsine kepedulian sosial. Ngrasake ngelai wong sing ra duwe ben iso peduli. Nah, sing sila keempat nomor kegiatan yang dilakukan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggih. Apalagi kalau kebijaksanaan niku nggih. Dawa soalnya kok. Kepemimpinan pemimpin sing bijaksana sing iso bermusyawarah dengan benernya iku pemimpin sing iso poso.
Kenapa pemimpin-pemimpin kita ora adil dalam memberikan keputusan? Keputusannya mesti sepihak. Kayak orang Indonesia hari ini, itu lebih mementingkan pemodal daripada pekerja. Karena sing mutus kedo raposo. Kak poso maksudnya orang kok raposo Ramadan, dekne doyan duit sogokan, doyan korupsi, sehingga keputusan-keputusannya nggak bijaksana, gak memihak kepada rakyat. Jadi rukun Islam itu memang akan menciptakan tatanan pribadi dan tatanan sosial yang benar. Tatanan pribadi dan tatanan sosial yang menurut Allah itu ideal. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari 3 tokoh pencipta Pancasila, dia orang agama itu. Waliullah mullah. Dia kekasih Allah, sopo itu. Apa Pak Karno, apa Dr. Supomo, apa Muhammad Yamin. Saya ngerti. Nah, sing Pak Karno kalau pernah cara ono bukti-bukti kewalian dia pernah ada. Oke, nah, di luar forum boleh tak ceritani Pak Karno. Jadi sila keempat. Sila kelima nih yaitu haji. Haji itu penyempurna rukun Islam. Ternyata Islam menjadi sempurna ketika iso haji. Ternyata tatanan sosial menjadi sempurna ketika iso tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesamaannya opo antara haji karo keadilan sosial? Betul. Mangdeloki haji semuanya memakai pakaian yang sama. Umroh, iku nggo pakaian sing putih gak ana jahitane, sak lembar tok dibet-betke nang awak. Gak peduli jenengan niku nang omah kerjane becak apa direktur perusahaan. Tetap harus nggo pakaian yang sama. Kalau aku raja pakaiannya ya aja iki. Kopi rajaku aja ketinggalan, tetap gak sah. Haji ini gak kanggo ketika nggo kerajaan. Aku kiai yo nggo serban diudung-udungke, tetap gak itu. Kudu gundulan. Jadi menunjukkan bahwa haji itu refleksi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku haji juga sama. Sing raja, menteri, budak, pembantu, wong gak duwe gelandangan, perilakunya tetap sama. Tawaf ping 7, sa'i, terus ana tahallul, ana umroh dan lain-lain. Padha kabeh rukun, gak ana dibedakan. Ora ana keringanan ndak ada. Karena ini menteri wongnya rada lemu ya tawafe saubengan tok apa ora ana. Tetap harus 7 kali. Niki buktine bahwa haji itu memang benar-benar refleksi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haji hikmah yang delok sangka niki berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mau direfleksikan lewat keimanan Nabi Ibrahim. Ketika wong-wong iso nyekeli keimanan, mongko sak sosial kabeh, sak negara kabeh bahkan iso menciptakan secara bersama yang namanya keadilan sosial. Tanpa iman, keadilan sosial sulit tercapai. Kenapa sendiri contoh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu istafahullah, dipilih oleh Allah. Menungso sing dipilih dening Gusti Allah didadekke sebagai contoh figur secara
internasional dalam dunia Islam. Bahkan Rasulullah sebagai manusia yang paling dikasihi dening Allah, itu tetap Rasulullah berkaca pada Nabi Ibrahim. Rasulullah tetap mengidolakan Nabi Ibrahim. Rukun Islamnya yang kelima itu berupa haji, itu pun dalam rangka melu lakune Nabi Ibrahim. Ngerti lagi, anak sa'i pelaku sofa marwah 7 kali, iku nderekke Siti Hajar ketika perjalanan golek banyu. Sing nemuke meskipun sikile Nabi Ismail, tapi perilaku syariatnya adalah melayu-melayune Siti Hajar golek banyu. Tawaf niku nggih lakune Nabi Ibrahim. Terus maneh napa? Balang jumrah. Iku yo lakune Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail, dikudo karoan setan sampai 3 kali bodoh, makanya jumroh sing dibalang ana 3. Semuanya mencontoh laku Nabi Ibrahim, perjuangannya Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ibrahim wani ngorbanke sesuatu sing paling disayang, yaitu anak. Anak kan boleh ya boleh, demi perintah Gusti Allah. Semoga ketika awake dhewe pengen tercipta sing jeneng keadilan sosial, ya kudu wani mengorbankan apapun sing paling disenengi awake dhewe. Kenapa keadilan sosial gak ndang tercipta? Rata-rata durung wani berkorban. Wonge rapat duwe keimanan wong sak Indonesia. Artine umpamane DPR dikon memutuskan suatu keputusan tentang aturan PT atau aturan saham. Engko nak sing duwe saham nyogok DPR, kuwi keputusane sok berubah. Gak gelem berkorban, aku gak njok ditra apa, sing penting rakyat sejahtera, gak gelem. Oh, nak ana duite ya beda keputusannya. Menguntungkan pemilik modal, menguntungkan pihak asing, sing dirugikan rakyat Indonesia. Mereka nggak gelem berkorban. Kenapa orang gelem berkorban? Dekne gak nyontoh Nabi Ibrahim. Dekne gak patek nyekeli keimanan. Justru haji niki menjadi tujuan dari semua rukun Islam. Rukun Islam selain menciptakan pribadi sing adil dan sejahtera, iku adil dan bijaksana ya. Engko ketika perorangan semua penduduk iku bisa menjadi perorangan sing adil, mongko secara sosial akan tercipta keadilan sosial. Iki tatanan sing ditata dening Gusti Allah. Jadi sing gawe Pancasila nak rawali ra mungkin. Dideleki malih sebuah lambang Pancasila niku. Kenapa garudane lambange ning ndi kabeh mesti sikile megagah. Sikile mesti mengkang. Gak ono lambang Garuda sikile jecek, enggak ada. Padahal nak dengan foto-foto sing asli burung Garuda, delok ana gak ana sing mekangkang betul. Mesti jecek. Tapi sebagai lambang mesti mekangkang. Di situ ngangkangi Bhinneka Tunggal Ika. Iku nak seumpamane suwimine jenengan gua, iku dadi segitiga niku. Sama dhuwur lincip, ngisore megah. Artinya itu tauhid. Segitiga itu lambang keyakinan. Tauhid itu adalah, artinya tauhid itu mengesahkan, artinya tauhid itu menyatukan. Ke atasnya mengesahkan, ke bawahnya menyatukan. Lincip nur, ngisore dawa. Artinya pripun? Ke atasnya menyatukan iku, ke atasnya mengesahkan iku,
sing kita dambakan, sing kita sembah, sing kita anggap paling hebat iku namung Gusti Allah tok. Ku mengesakan, arti dari mengesakan. Arti dari menyatukan adalah ke bawahnya kita hablum minan nasnya, kita bisa menyatukan. Gak beda-beda ke, gak merasa paling hebat dewi, gak merasa apa jenengane terpisah-pisah. Padha wae kabeh. Iki jenengane tauhid. Aja diwale. Segitigane kuwale. Mengisore lincip, mendhuwure panjang. Artinya sing kita andalkan niku akeh, tapi sing merasa hebat awake dhewe tok. Hablum minan nasnya kita merasa paling hebat. Lah hablum minallahnya iku sing disembah kathah, sing dijaluki tulung akeh, sing diandalke yo akeh. Contohnya maksudnya awake dhewe selain nyembah Gusti Allah yo nyembah akik, nyembah keris, ya, nyembah gurune dhewe, nyembah junjungane awake dhewe, nyembah bojo, ya, nyembah duit, nyembah ilmu, nyembah kehormatane dhewe, tapi secara sesama awake dhewe sing merasa paling hebat, liyane gak ono sing hebat. Niki sekitigane kuwalik iki. Makane lambang Garuda mesti mekangkang ngisore. Iki sing gawe Pancasila nak rak paham betul urusan tauhid, urusan rukun Islam, gak mungkin niku wae. Berarti sing gawe iku ana waline. Indonesia aslinya hakikate dari syariat Islam. Indonesia itu hakikat dari syariat Islam yang 5 itu. Kenapa kok ngoten? Jadi saking arti-arti niku wau ana gambaran sing jelas. Nomor 2, pernah ada kitab tafsir yang namanya tafsir Ramadan Al-Buti menafsirkan bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyidda'un 'alal kuffari rahama'u bainahum. Sing apa ayat sinten? Rahama'u bainahum. Orang menghafal begini. Gatan, intinya ayat itu meramalkan bahwa kejayaan Islam nanti akan terjadi 7 fase. 7 fase Islam akan jaya di dunia. Fase pertama ketika zaman Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Fase kedua, walladzina ma'hum, 4 sahabat yang bersama Rasulullah. Itu Islam jaya. Setelah itu baru 4 sahabat terjadi perang, pecah belah, Islam mundur maneh. Terus muncul lagi saat Bani Umayyah. Asyidda'un 'alal kuffari. Di mana Bani Umayyah itu pasukan-pasukannya tegas, tukang mateni wong-wong kafir, tukang ngenteni wong-wong munafik. Jadi asyidda'un 'alal kuffar, keras menghadapi orang-orang kafir. Iku Islam jaya maneh nang dunia. Wong kafir yang belahan dunia diwedai karo wong Islam saat itu. Setelah itu Islam mengendur maneh sampai beberapa tahun, beberapa puluh tahun muncul lagi ketika zaman rahama'u bainahum, welas asih antar umat Islam. Di sini Islam jaya lagi karena rasa persaudaraan dalam Islam. Nah, dunia saat itu sangat dibutuhkan sing jeneng persaudaraan, seduluran. Monggo terus saat zaman setelah Bani Umayyah niku sinten nggih? Utsmaniyah betul. Iya. Utsmaniyah memberiku dengan kasih sayang memimpin dunia sehingga akeh wong sing do mlebu Islam. Setelah itu mandek maneh zaman Utsmaniyah, terus
Islam mengendur lagi, muncul lagi berpuluh-puluh tahun lagi saat zaman tarahum ruk'an sujatan yabtahuna ridwanallahi. Ini terus ada ayat itu. Kamu akan melihat mereka banyak sujudnya, banyak rukuknya, dan yang dituju hanya ridhoni Allah. Saat itu zaman sufi, munculnya aliran-aliran tasawuf, munculnya aliran-aliran falsafah, dan menangnya urusan ilmiah. Di dunia lagi kembar yang namanya ilmu, namanya falsafah, namanya kebenaran. Saat itu Islam menguasai dunia lagi. Yaitu saat zaman sufi. Jadi Islam dikagumi di dunia lagi dan kabeh wakil sing masuk Islam. Setelah itu mandek maneh. Mandek laren suwe Islam medun maneh. Muncul lagi saat zaman niku min asar sujud. Ayatnya terus ini. Berapa niku? Wah, ini gak ngapal Quran ya. Min asari sujud, dari bekas sujud. Kamu melihat di wajahnya ada bekas sujud. Ini sing digawe dasar wong-wong jidatireng. Usuk-usuk badoke ya. Anggite asari sujud ki niku. Kayak pinten tali kok. Jajal nang Google sing Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum niku malah pena. Mun terus kira fase ke 6 ke-6 yaitu fase min asari sujud saat zaman Turki Utsmani di fase ke-6. Artinya Islam menjadi jaya di dunia saat zaman kerajaan Turki Utsmani. Saat itu yang membuat jaya zaman Turki Utsmani itu paling banyak menelurkan masjid di dunia. Kerajaan Turki Utsmani gede, duitnya akeh, terus menyebarkan masjid. Nunggu dikei masjid kalau Turki Utsmani. Makanya kamu akan menyaksikan di kepala mereka ada bekas sujud. Maksudnya bekas sujud itu di masjid itu mau. Nandur masjid pirang-pirang nang dunia. Iku ndadekke wong sing pengen beribadah gampang. Jadi wong menjadi punya rumah yaitu nang masjid. Akeh Islam sing masuk saat itu. Fase terakhirnya nanti diramalkan akan ada di Indonesia. Fase terakhir kejayaan Islam nanti akan muncul di Indonesia dengan ayat tentang masalah bil Injili, masalah bil Taurati. Di negara itu berkembang Injil, di negara itu berkembang Taurat, bukan negara Islam maksudnya, tapi di situ banyak sekali orang Islam. Di negara itu terus itu minas samaroti, muncul tumbuh-tumbuhan yang banyak mengeluarkan biji dan banyak mengeluarkan buah-buahan, sehingga membuat kagum orang-orang pasar. Nah, ini bagian mungkin dari segi ekonomi bahwa pertanian Indonesia nanti menguasai. Di Indonesia, Asia terutama, terkenal tentang buah-buahan dan biji-bijian. Dari situ nanti muncul kejayaan.